Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Salih-Salihah. Good morning. How are you today? Oke, semoga sehat selalu ya. Nah, Salih-Salihah, hari ini ketemu lagi dengan Usica. Nah, kira-kira biasanya kalau ketemu dengan Usica itu berarti kita akan belajar tentang apa ya? Belajar materi apa ya? Pintar sekali, kita akan belajar matematika. Nah, Salih-Salihah, kalau di pekan kemarin kita sudah belajar mengenai pembagian ya. Nah, di pekan kemarin kita belajar tentang pembagian angka 1 dan pembagian angka yang sama. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang pembagian, tapi ada perkaliannya. Nah, gimana maksudnya? Nah, hari ini kita akan belajar merubah pembagian menjadi perkalian. Oh, bisa ya Usica? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, kalau mau tahu caranya seperti apa, saksikan video ini sampai selesai ya. Oke, Salih-Salihah, sebelum Usica menjelaskan tentang materi hari ini, kita ingat dulu ya, kita mengulang dulu materi kita di pekan lalu. Nah, yang pertama nih, kita akan ingat tentang pembagian dengan angka 1. Nah, ingat rumusnya ya, rumusnya dihafalkan, diingat-ingat bahwa angka berapapun kalau dibagi dengan angka 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Maksudnya angka itu sendiri itu mana? Angka yang dibagikan tadi, angka yang dibagikan berarti di depannya angka 1 ya. Nah, langsung saja, misalkan di sini ada contoh 5 dibagi 1 sama dengan titik-titik. Nah, ingat, di sini pembagiannya dengan angka 1, berarti jawabannya adalah angka itu sendiri. Berarti berapa jawabannya? 5 dibagi 1? Pintar sekali, 5. Itu ya. Nah, biar kalian lebih paham lagi nih, kita kasih contoh lagi ya. Di sini ada angka 7 dibagi 1. Nah, 7 dibagi 1 sama dengan berapa? Pintar, 7. Angka itu sendiri yaitu angka 7. Pintar sekali. Satu lagi nih ya, misalkan di sini ada angka 13 dibagi 1. Berarti sama dengan jawabannya berapa? 13 dibagi 1 sama dengan pintar 13. Gitu ya Salih-Salihah ya. Jadi pembagian dengan angka 1, angka berapapun kalau dibagi dengan angka 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Oke, yang berikutnya nih, kita mengulang materi kita pekan lalu juga, yaitu tentang pembagian angka yang sama. Nah, perhatikan rumusnya ya. Angka berapapun angka yang sama, suatu angka jika dibagikan dengan angka yang sama maka hasilnya adalah 1. Nah, maksudnya gimana Usica? Nah, langsung aja Usica kasih contoh ya. Misal di sini Usica ada contoh angka nih, di sini ada angka 6 dibagi dengan 6 sama dengan titik-titik. Nah, ini kan angka yang depan sama angka yang di belakang sama ya. 6 dibagi dengan 6. Nah, kan sama ya. Nah, kalau dia sama berarti hasilnya adalah 1. Nah, itu ya. Paham? Bisa dimengerti? Oke, coba lagi ya, Usica kasih contoh lagi. Misalkan ada angka 9 dibagi dengan 9. Sama dengan berapa berarti? Ingat, angkanya sama. Ada 9 dibagi dengan angka 9. Maka hasilnya adalah pintar 1. Gitu ya Salih-Salihah ya. Oke, coba Usica mau kasih pertanyaan yang terakhir nih, mau ngecek nih. Coba misalkan ada angka berapa ya? 15 ya. 15 dibagi dengan 15 sama dengan berapa? Good, 1. Gitu ya, paham ya Salih-Salihah ya. Pokoknya kalau dia ada angka yang sama dibagi dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah 1. Gitu ya Salih-Salihah ya. Nah, Salih-Salihah, setelah tadi kita mengulang materi kita di pekan lalu, sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini ya. Apa itu materinya? Yaitu merubah pembagian menjadi bentuk perkalian. Nah, sebelum itu Usica mau cek dulu nih ya, cek konsentrasinya. Oke, coba tepuk 1. Pintar. Tepuk 1. Lagi ya. Tepuk 2. Tepuk 2. Oke, pinter ya. Alhamdulillah, berarti masih fokus. Sekarang Usica lebih cepat lagi. Coba tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1.
Oke, Masya Allah, Alhamdulillah konsentrasinya masih bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan ya salih-salihah ya. Nah, gimana sih caranya merubah pembagian ke bentuk perkalian? Nah, coba perhatikan di sini Usica sudah ada ini ya, contoh soal ya. Di sini misalkan ada angka 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, coba 6 dibagi 3 itu berapa? Pinter sekali, 2. Cara pengerjaannya seperti apa? 6 dikurangi dengan angka 3 sampai habis. Setelah itu kita hitung pengurangan angka 3-nya ada berapa kali. Maka itu jawaban dari 6 dibagi 3. Nah, coba ya kita cek ya, 6 dibagi 3 ini apakah benar 2? Kita coba cek dengan mengurangkan angka 6 dengan angka 3 sampai habis ya. 6 dikurangi 3, pinter, 3 dikurangi 3, pinter, 0. Nah, kita hitung pengurangan angka 3-nya ada berapa kali. Nah, ada 2 kali, pinter sekali. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Good. Nah, ini kan bentuk pembagiannya ya. Nah, sekarang kalau kita mau rubah ke bentuk perkalian bagaimana Usica? Kalau kita mau rubah ke bentuk perkalian, kita bisa lihat, kita hitung dulu pengurangan angka 3-nya ada berapa. Pinter, ada 2. Nah, maka kita tulis 2 itu di depan, 2 dikali berapa? Nah, pengurangan beruntun dari 6 bagi 3 tadi adalah pengurangan angka berapa? Pinter, pengurangan angka 3. Maka angka 2 ini kita kalikan dengan angka 3. Sama dengan berapa? 2 dikali 3? Pinter, 6. Nah, kalau perkalian kita kerjakan dengan penjumlahan beruntun. Yang kita jumlahkan angka yang mana? Pintar, angka 3-nya. Angka 3 kita jumlahkan sebanyak 2 kali. Coba kita hitung pakai itu ya penjumlahan ya. Apakah benar 2 dikali 3 itu 6? Nah, coba 3 ditambah 3 sama dengan berapa? 3 tambah 3. Jadi berapa nih? Pintar, 6 ya. Berarti benar ya, 2 kali 3 adalah 6. Nah, ini namanya merubah pembagian ke bentuk perkalian. Jadi ya salih-salihah ya. Oke, salih-salihah supaya kalian lebih paham lagi nih ya tentang mengubah pembagian ke bentuk perkalian. Ucica akan berikan contoh soal lagi ya. Misalkan di sini sudah ada angka 10 dibagi 2. Nah, sama dengan berapa ya 10 dibagi 2 ya? Coba kita kerjakan dulu ya pakai pengurangan beruntun. Oke. 10 dikurangi 2 sebanyak berapa kali? Pintar, sebanyak 5 kali. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Good. Nah, sekarang kalau misalkan kita rubah ke bentuk perkalian nih, 10 dibagi 2-nya tadi kita rubah ke bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Nah, kita hitung pengurangan angka 2-nya ada berapa kali tadi? Pintar, ada 5. Berarti kita tuliskan di depan ya, 5. Kemudian kita dikali berapa? Yang dikurangkan beruntun tadi, angka pengurangan beruntun tadi angka berapa? Pintar, angka 2. Berarti 5 dikali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 10. Pintar sekali. Itu ya salih-salihah ya. Oke, nah supaya kalian lebih paham lagi ya, di sini saya kasih contoh soal lagi ya. Misalkan ada angka 16 dibagi 4. Nah, 16 dibagi 4 sama dengan berapa? Pintar, 4 ya. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, kita rubah ke bentuk perkaliannya menjadi berapa kali berapa? Nah, ingat tadi pengurangan angka 4-nya ada berapa kali? Pintar, ada 4. Kemudian pengurangan beruntunnya angka berapa? 4 juga ya. Nah, berarti 4 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan berapa? Pintar, 16. Nah, jadi salih-salihah sebenarnya ya merubah pembagian ke bentuk perkalian ini adalah bentuk kebalikan. Kebalikan gimana sih, Nah, kenapa? Karena misalkan ya ini 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kenapa? Karena 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, kan di sini ada 3 angka ya, dan ketiga-tiganya angkanya sama. Yang berubah hanya posisinya dan tandanya, yaitu dibagi dan dikali gitu ya. Tapi angkanya tetap terdiri dari 3 angka yang sama. Itu ya salih-salihah ya.
Oke salih-salihah, hari ini kita belajar sampai di sini dulu ya matematikanya ya. Nah, semoga nanti salih-salihah ini ya dimudahkan dalam memahami apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Dan kalau misalkan nanti ada kesulitan untuk memahami ya, nanti bisa kalian tanyakan ke Ustadz atau Ustazah yang mengajar matematika di kelas kalian masing-masing gitu ya. Nah, setelah ini ada latihan soal juga. Nah, nanti kalian jangan lupa untuk mengerjakannya ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.